mahasiswa mesti lebih cerdas masalah itu. Nah, kan banyak temannya. Nah, tapi intinya semuanya harus belajar sampai ke sana. Jadi harus mulai apa namanya aktif untuk belajar sendiri, mandiri, dan proaktif menjemput bola, bukan nunggu aja. Ya. Jadi begini, kemarin kita sudah mulai mengumpulkan jurnal. Saya sudah memberikan contoh penyusun bab 1 sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, abstraksi sudah? Ini kelas B ini belum terupdate ya e-learningnya. Jadi intinya gini. Bisa lihat presentasi saya semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Bisa. Nanti silakan dilengkapi ya masing-masing e-learning ini. Jadi nanti di topik 2 ini ya, topik 2 adalah menyusun abstraksi. Topik 2 menyusun abstrak pengertian. Abstrak pengertian ya, oke. Jadi menyusun abstrak, maka pada topik 2 ini tugasnya adalah membuat abstrak penelitian sampean. Paham ya? Jadi tugas abstrak, akan diupload di sini tugas abstrak. Oke. Nah. Jadi nanti silakan upload abstrak ke situ. Abstrak ya. Berikutnya untuk bab 3, topik 3 maksud saya. Topik 3 nanti adalah topik 3 itu adalah mengumpulkan pustaka. Baik, jadi mengumpulkan pustaka. Mengumpulkan pustaka. Jadi tugasnya adalah sampai upload di sini. Di sini adalah apa? Kodifikasi referensi. Ya. Tugas pengumpulan referensi. Ya nanti tugasnya sampai mengumpulkan referensi. Minimal berapa kemarin? 10, Pak. Ya? 10. Pak. 10. Minimal 10 jurnal. Lainnya boleh tambahan artikel, buku, atau laporan, atau section book, atau konferensi. Yang lainnya minimal 10 jurnal. Mana sudah diajari pakai Scholar ya? Sudah ya? Sudah ya? Mata tentang Scholar itu? Sudah ya? Mata tentang sekolah, Google Scholar. Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi kumpulkan minimal 10 sumber referensi. Ya nanti upload di sini. Nanti uploadnya bukan upload papernya, bukan upload papernya. Upload daftar referensi.
Ya daftar apa saja, misalkan jurnal apa, pengarang siapa, volume berapa, tahun berapa, nomor berapa. Ya itu bisa lihat itu kan ada di Google. Terus sekolah kan ada sekolah. Nah, sekolah itu kan ada hanya untuk jadi misalkan tentang apa misalkan jurnal tentang building misalkan building atau pengawasan. Wah, kok lemot ini. Building. Ya, kalau ya misalkan tentang building, nah, nanti akan muncul citasinya. Kita langsung saja kalau pelan ya. Kemudian tugas keempat adalah menyusun bab satu. Baik. Jadi itu menyusun bab satu, harap itu jadi perhatian karena itu sudah mulai menyusun proposal. Berdasarkan apa referensi yang telah dilakukan atau telah dikumpulkan ya. Assalamualaikum. Pas Putus-putus, Pak. ada suaranya enggak ini, Mas? Putus-putus. Sebentar, saya perbaiki dulu.
Tes sudah bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Tes 1, 2, 3. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa ya? Nah, alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk e-learning silakan diupdate. Jadi untuk yang topik 2 menjadi abstrak, upload abstrak di sini, kemudian mengumpulkan pustaka, sampai kumpulkan di sini. Bukan mengumpulkan pustakannya, enggak. Cukup sampai pakai lembaran, 1 lembar paper nanti untuk apa namanya mencari citasinya, misalkan pengawasan, misalkan ya pengawasan aluminium, misalkan aluminium. Nah, ini misalkan gini. Oh ini jurnal dari rotor. Nah, ini. Oh saya ini harus sampai download saya kumpulkan. Nanti citasinya ini pakai ini. Klik ini aja. Nah, ini yang akan saja sampai pakai. Pilih aja salah satu misalkan uncover atau misalkan apa gitu aja ya. Klik aja nih. Nah, ini di copy. Oke, nah, sampai taruh di sini di Word ya. Nah, daftar pustaka yang sudah saya kumpulkan. Oke ya, nah, 1 misalkan. Nah, yang 2 apa misalkan? 2-nya misalkan ini. Tapi terus dulu sampai download tuh ya, download dulu baru. Ini untuk cara cepatnya. Sebenarnya nggak begini caranya. Kalau saya tidak paham ini cara cepatnya aja. Sebenarnya sekali lagi bukan begini caranya. Tapi ini untuk cara cepatnya begini. Tapi ini waktu saya cuma nggak dibaca jurnalnya enggak. Sampai harus baca jurnalnya yang saya tulis ini. Nanti akan saya tunjukkan kenapa dibaca. Ya, itu kalau cara cepat. Sebenarnya ada cara yang nggak cepat, yang benar begini. Itu lebih konsisten, yaitu gini. Kalau sama sudah saya ajar pengenyusan bab 1 kemarin, penggunaan Mendeley. Sudah atau belum? Halo? Belum. Jadi saya carikan contoh. Ya, contoh ini. Jadi sekarang kita coba membuat bab 1. Ya. Jadi bab 1 Namun untuk menyelesaikan skripsi, sesuaikan dengan panduan skripsi yang telah disusun. Ada panduannya. Mungkin kalau nanti butuhkan, saya upload di e-learning. Cuman buku ini sebenarnya adalah terbitan fakultas, jadi tapi fakultas sendiri belum menerbitkan belum diupload di web fakultas, makanya ya masih kalangan terbatas saja. Artinya belum disahkan. Nah, nanti pada penyelesaian bab 1 ini sistematikanya adalah seperti ini. Saya rasa kamu sudah tahu semua, tinggal prakteknya aja. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian latar belakang itu memuat tentang sebab-sebab kenapa saya mengambil topik ini, misalkan tentang pengawasan, kenapa kamu memilih itu? Nah, pada latar belakang saya menjelaskan pertama, apa sih pengawasan,
aluminium. Yang kedua, apa problem-problem yang terjadi pada aluminium. Kemudian paragraf ketiga tentang sebutkan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dahulu. Nah, ini yang penting di sini. Jadi misalkan pada bab 1 saya mengambil referensi dari salah seorang, bahkan saya ngambil dari Scholar tadi, yang di Google Scholar tadi, ini kan kita download semua, ya kaitannya dengan pengaruh atau apa yang dengan pengelasan alumni, banyak kan ini kan, kaitannya kita download semua, minimal 10. Tadi download, taruh di apa tadi di Mendeley. Kan sudah ini ya kemarin sudah ya. Tang Mendeley buku kemarin sudah kan? Sudah, Pak. Ya, maka saya taruh di Mendeley semua, saya buat foldernya tentang pengelasan aluminium, kemudian sampean taruh di sini, di copy paste di sini atau di apa masukkan di sini. Akan kalau seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kemarin saya ingatkan ya untuk ngecek metadatanya. Apa itu metadata? Ya data dari data dari paper tersebut, bahkan judul, pengarang, jurnalnya apa, tahunnya, volume, isu, nomor terbitnya berapa, lengkap semua. Yang belum lengkap sampai lengkapi. Klik nama jurnalnya, nanti di judulnya bisa diblok. Jika belum ada, kadang belum muncul. Ini karena jurnal bagus, jurnal internasional, jurnal yang qualified, maka ini otomatis terbaca oleh Mendeley. Tapi kalau jurnal yang kurang bagus, kadang nggak terbaca, maka dimasukkan nomor. Nah, langsung aja. Jadi misalkan kita menyusun bab 1. 1 adalah latar belakang. Saya lihat ya. Jadi latar belakang ini misalkan tentang listrik, bukannya tentang pompa ya, kaitannya dengan pompa. Contoh saya ini tentang pompa. Jadi pembahasan tentang proposal pompa. Baik. Kemudian kita pertama itu tadi sudah saya terangkan bahwa pendahuluan itu berisi tentang bab pertama adalah introduksi atau pengenalan. Apa itu pengelasan aluminium? Atau apa itu tentang pompa? Apa itu tentang kebutuhan rumah. Kemudian pada paragraf kedua berisi dari apa problem yang terjadi. Kemudian yang ketiga berisi tentang penelitian apa sih yang sudah pernah dilakukan tentang tema ini, misalkan tentang aluminium, pengelasan aluminium atau tentang pompa. Kemudian yang terakhir atau seterusnya adalah setelah sampai ditemukan hasil penelitiannya, masalahnya sampai meneliti apa? Oh, dari pembahasan di atas ternyata pengelasan aluminium itu sangat penting dan ada beberapa problem, misalkan pengaturan suhunya belum stabil, maka penelitiannya akan meneliti bagaimana penstabilan atau menstabilkan suhu untuk pengelasan aluminium. Itu di bab 1 pendahuluan. Nah, ini contohnya seperti itu, maka kita tidak lepas dari namanya sitasi atau mengambil referensi. Contoh, jadi ketika saya ngomong sih, listrik merupakan sumber kehidupan manusia dan seterusnya. Kemudian ini saya mengambil dari mana referensi tersebut? Maka kita bisa mengambil dari referensi. Maka referensi terbaik adalah jurnal. Buku boleh, tapi yang terbagus adalah jurnal. Maka misalkan saya mengambil kalimat pompa adalah salah satu mesin fluida yang seterusnya, bla 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 bla. Oke, sebutnya di sini. Oh, saya ngambil dari mana? Oh, saya ngambil dari jurnal tentang pompa. Ya udah, saya insert aja. Klik reference, ya, reference, klik insert citasi, kemudian go to Mendeley, ya, go to Mendeley, mana tentang pompa? Oh, saya tanya tentang pompa, misalkan ini pompa. Nah, ini ada beberapa jurnal tentang pompa. Maka saya tinggal, saya dari jurnal ini, Pak. Jurnal ini misalkan, oh dari ini, jurnal ini, maka saya langsung klik aja. Nah, ini sebagai contoh ya. Jurnal ini, Min Agung Prabowo, ini bukan jurnal yang bagus. Jurnal yang kurang. Kenapa? Karena dia datanya nggak lengkap. Apa data nggak lengkap? Jurnal ini namanya nggak ada. Jurnal apa nggak ada? Jurnal mekanika, atau jurnal pertanian, atau jurnal pengalaman tidak ada. Maka sebenarnya tidak jelas tentang apa. Kemudian
Tahunnya juga tidak ada. Tahun berapa? Jangan-jangan tahun zaman nggak enak dulu, nggak ada. Bahkan ya lengkap. Maka jurnal itu jurnal yang kurang bagus. Karena datanya tidak lengkap. Kalau begini gimana? Ya sudah, boleh sebagai bahan bacaan. Tapi untuk citasi cari jurnal yang lebih bagus. Contohnya mana? Contohnya yang ini. Contoh lain. Misalkan, kalau jurnal yang bagus, datanya itu lengkap. Misalkan saya klik ini. Ini datanya lumayan lengkap. Tapi ada beberapa yang belum lengkap. Berarti bukan jurnal bisa jadi. Bisa jadi itu yang lain. Karena kalau ini misalkan, ini juga sama jurnal ini belum ada nama jurnalnya. Cuma ada volume, nomor, juli tahun. Jurnalnya apa tidak tahu. Nah ini kan kurang bagus juga. Jadi data jurnal ini kurang banyak. Maka itu tidak apa-apa sebenarnya, tapi nanti hasilnya kurang lengkap. Nah, tapi sebenarnya boleh ada satu dua tidak apa-apa. Makanya kemudian kita cari jurnal lain yang lebih bagus qualified. Contohnya ini, klik. Nah, jurnal ini sudah lumayan lengkap. Kenapa? Ada judul, pengarang, nama jurnalnya, tahun terbitnya. Isu mungkin bisa diabaikan nggak apa-apa. Tapi sebenarnya harusnya juga, tapi lumayan bagus jurnal ini. Oke, berarti saya ngambilnya dari sini jurnal ini. Kalau saya klik ini jurnalnya, saya ambil ini kan jurnalnya Hindawi. Kemudian ini pada scientific jurnal, volumenya ini dan seterusnya. Maka saya tinggal klik citasi, maka saya kembali saja ke saya ini tadi pengalaman saya ambil dari jurnal tadi, jurnal Hindawi tadi. Maka saya klik insert citasi, saya klik go to Mendeley, maka inilah papernya tadi, kita klik papernya ini. Sudah kita klik ini title atau site, artinya kita mensitasi, klik. Nah, maka otomatis akan muncul di sini yang kita citasi. Ya. Nah, ini muncul kan? Inilah citasi jurnalnya. Ini side block sudah jelas. Nanti kalau tidak belum. Kemudian kalimat yang kedua, pompa digunakan sebagai alternatif lidah horizontal maupun vertikal. Nah, kemudian nanti biasanya muncul data penelitian dari orang lain. Nah, nanti kita mengambil kalimat ini dari jurnal mana? Oh, dari jurnal ini Pak. Oh, sudah kita citasi lagi. Dari jurnal mana? Ini data ini, misalkan data tentang tekanan pompa, ada berapa tekanan pompa yang ideal? Oh, sekian milibar atau sekian Pascal. Maka kita citasi jurnal tersebut. Misalkan ini. Jadi save learn, insert citasi, go to Mendeley. Oh, dari mana? Saya misalkan dari yang lain, misalkan pompa juga. Oh, di sini jurnalnya ini, jurnal apa? Aplikasi Method of Optimal Control Theory dan seterusnya. Pada International Journal of Applied Engineering Research. Nah, ini nama jurnalnya. Maka kalau jurnal itu bagus, begitu saya klik ini lengkap ini yang bagus. Nah, misalkan tadi saya kembali lagi ke tadi, oh ini data ini saya ambil dari jurnal tersebut, maka ini kita citasi, insert citasi, go to Mendeley, jurnal yang ini tadi kita klik. Setelah kita klik, baru kita klik set ini atau citasi, klik. Nah, akan muncul nama pengarang dan tahunnya. Karena kita mau memakai tipe apa dan seterusnya. Itu adalah penyusun bab 1 dan seterusnya sampai akhir dari latar belakang. Baru kemudian yang berikutnya adalah membuat rumusan masalah dari penelitian sebelumnya atau dari masalah yang diuraikan di atas di
rata-rata atau kebanyakan dua dengan kata bagaimana atau sejauh mana. Itu kalimat tanya yang ketika dijawab butuh penjelasan yang detail. Itulah rumusan masalah. Kemudian yang berikutnya batasan masalah itu membatasi penelitian. Misalkan penelitian ini hanya membahas tentang pengelasan aluminium saja, enggak membahas tentang baja, besi atau yang lainnya tidak. Ya, jadi seterusnya seperti itu. Ya, itulah bab 1. Nanti tujuannya apa? Tujuan penelitiannya apa? Tujuan untuk penelitian apa aluminium itu apa? Untuk mengembangkan dan seterusnya. Tapi nggak boleh terlalu jauh dari judul. Termasuk juga manfaatnya apa? Manfaatnya bisa meningkatkan industri atau apa? Meningkatkan apa? Kuantitas produksi dan seterusnya. Misalkan. Ya, begitu aja. Begitu untuk bab 1. Oke. Sampai sini ada ditanyakan? Sampai sini ditanyakan? Ada? Saya lanjutkan. Jadi nanti di bab 4 ini sampai tugasnya adalah menyusun bab 1. Ya, menyusun bab 1. Menyusun bab 1 saja. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Bab 1 saja. Terjadi pendahuluan tadi, latar belakang, permasalahan, latar belakang, dan tujuan serta manfaat. Ya, sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kemudian untuk panduan skripsi bisa sampai download di e-learning karena belum diupload di web, karena itu masih banyak revisi karena ada beberapa yang kurang pas, tapi sementara bisa kita pakai dulu hanya sebagai acuan sementara saja, karena itu secara layout sudah benar, cuman mungkin dari konten itu ada sedikit yang perlu diperbaiki, tapi tidak masalah, bisa dipakai. Ya, jadi ini akan saya upload di learning, misalkan di sini, saya upload di sini aja. Kemudian sebentar. Panduan skripsi, ya. Skripsi, saya tarik aja. Nah, nanti itu panduan bahasa bisa dipelajari dan disesuaikan dengan skripsinya masing-masing. Ya, jadi itu untuk penyusunan bab 1 saja. Oke, sampai sini ditanyakan? Izin tanya Pak. Monggo. Jadi untuk penyusunan pendahuluan itu artinya semua harus berdasarkan sanitasi dari jurnal Pak? Tidak bisa disisipkan kalimat yang kita baca dari buku lain atau gimana gitu? Boleh. Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin sampai punya bahan bacaan. Boleh. Tapi minimal mensitasi dari 10 jurnal minimal. Supaya lebih valid. Selain itu boleh mau buku, boleh, sangat boleh. Nanti di daftar-daftarkan boleh, tapi kebanyakan kalau pengalaman saya itu teman-teman tuh kebanyakan buku tok, nggak pernah mensitasi jurnal. Maka sekarang diwajibkan sampai itu cari dulu jurnalnya terkait dengan itu, jurnalnya apa di-download. Tadi dulu dibaca, jangan di-download, dibaca untuk nanti dijadikan sebagai bahan referensi. Ya, tadi baca nanti bisa untuk bahan penyusunan
proposal bab 1 sampai dengan 3. Terus apalagi bab 2 itu penuh dengan apa namanya? Kan namanya kajian Iya, pustaka. yang kajian pustaka, Pak. Banyak. Iya. Iya, itu kan sangat banyak. Maka boleh buku boleh, tidak dilarang buku, kemudian laporan penelitian, apalagi misalkan progress report boleh. Tetapi akan lebih valid dan lebih bagus ditambahkan jurnal. Karena jurnal itu adalah hasil penelitian. Kalau buku adalah biasanya berupa rangkuman saja, bersifat umum. Tapi kalau jurnal itu sudah lebih spesifik dan itu sudah diakui oleh komunitas. Itu maksudnya. Ya. Oh, nggih, Pak. Oke, boleh. Mau sampai perkaya dan buku yang banyak, boleh sekali, bahkan diharapkan begitu. Cuman jurnalnya itu harus ada dan lebih dari 10, karena banyak. Dan nanti ingat ya, yang sudah banyak terjadi, harapannya ini betul-betul mensitasi. Karena kebanyakan itu mereka hanya menuliskan daftar pustaka di belakang banyak, tapi nggak pernah mensitasi seperti ini. Benar tidak diambil dari kebijakan ini? Kalimat ini memang diambil dari jurnalnya Pak Zhang. Kalimat ini saya ambil dari Volkov dan ingat sebaiknya kalimatnya itu tidak boleh copy paste, kalau bisa diolah lagi dengan bahasa sendiri. Kenapa? Kalau sampai copy paste nanti kena plagiasi. Nah, ya itu oke. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, Pak. Ya, ada yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, maka saya ingatkan sekali lagi bahwa targetnya untuk minggu ini adalah kalian nanti membuat bab 1. Ya, membuat bab 1. Tapi ingatnya dikerjakan semua ini abstrak, karena kan itu ada abstraknya sampai abstrak di topik 2. Kemudian referensiasi saya upload di bab 3. Yang keempat ini menyusun panduan skripsi ya. Jadi tadi yang saya sebenarnya ini yang benar dari menurut daftar referensi itu begini. Kan dari paper yang saya bercontoh lagi. Saya kan sudah melakukan citasi dari paper jurnal itu dengan Mendeley kan. Maka kita tinggal membuat daftar referensi itu di sini dengan secara mudah. Karena kita sudah melakukan citasi. Misalkan kita putih daftar pustaka atau referensi. Oke. Maka kemudian kita tinggal insertkan referen, kemudian insert bibliografi. Klik aja. Muncul sudah. Otomatis. Dan sudah mati bagus. Ini sudah sesuai dengan abjad. Dan ini sudah sesuai ini pengarang. Kemudian ini tahun. Ini judul jurnalnya. Ini nomor volume. Bab 1 atau 2 dan 3 sampai tinggal menggenerate bibliografinya, otomatis akan muncul sendiri. Pokoknya syaratnya sampai melakukan citasi dengan Mendeley. Itu aja. Nanti kalau ada 100 yang muncul 100 nih otomatis. Ya kan gitu, keuntungannya Mendeley itu salah satunya ini. Oke ya. Itu aja. Baik, ada lagi tanya? Ada tanya kan? Tidak, Pak. Mohon maaf Pak, Ya. tanya. Silakan. Iya, untuk yang sudah melaksanakan apa namanya seminar proposal, apa masih tetap ngisi abstrak itu tadi, Pak? Baik, bagi yang sudah melakukan seminar proposal tetap ngisi ini. Dan rasanya sangat mudah ada. Tinggal copy paste taruh di sini selesai. Ya. Baik, Pak. Dan yang sudah proposal ya jangan santai-santai aku proposal. Justru kejar kalau bisa bulan depan atau bulan depannya lagi
sudah ujian skripsi. Harapannya begitu. Maka yang seperti ini untuk membantu teman-teman yang mungkin belum ada progres. Makanya kemarin itu saya minta semuanya segera segera menghubungi dosen pembimbing untuk bimbingan dan seterusnya, ya biar semuanya kelar. Oke ya. Jadi begitu. Jadi nanti mata kuliah seminar ini kan ujian bab 1 ya, maka otomatis topik 5 besok menyusun bab 2 sama. Jadi saya harus buat, karena target saya maksimal UTS semua sudah bisa proposal. Harus monggo saya minta kerjasama dari semuanya. Ya, nanti bab topik 6 tentu menyusun bab 3. Nah nanti UTS-nya kumpulkan proposal lengkap 1 sampai 3. Mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka. Oke, gitu aja gambarannya. Jadi siap-siap nanti UTS sampai sudah punya produk berupa proposal. Nek enggak, ya wassalam, karena kuliah kita berbasis project. Oke, gitu aja. Ada tanya? Ada tanya kan? Tidak ada? Boten, Pak. Baik, saya absen. Fatori ada enggak? Tidak ada. Buatan Pak. Andra? Enggak ada. Diki? Ada Pak. Nah, kelihatan kameranya dibuka. Kameranya dibuka semua. Ya, kelihatan. Ya. Berikutnya saja mana? Jangan tadi. Itu saja. Diki tadi ada ya? Wahyu Ali? Ada. Putus ya? Ya udah gini aja. Macet. Putus-putus, Pak. Besok aja, kalau kurang bagus. Saya cukupkan sekian aja ya. Tadi tugasnya sudah saya sampaikan. Saya tunggu tugas progresnya. Semuanya bersemangat. Semoga bisa capai target sesuai yang kita tentukan. Oke, kita aja dari saya. Belum saya kali. Jadi tanyakan ya. Baik. Saya cukup sekian. Semoga